Selamat datang di channel Sejarah Indo History. Di episode khusus hari ini, kita akan mengulik peristiwa yang sering terlupakan namun sangat penting dalam sejarah bangsa kita, yaitu penjajahan Jepang dan dampak tragisnya terhadap para ilmuwan Indonesia. Kita akan menyelami kisah-kisah yang tidak hanya mengungkap kekejaman penjajah, tapi juga keberanian dan pengorbanan para pahlawan ilmu pengetahuan kita. Mari kita berikan penghormatan kepada mereka dengan mempelajari dan membagikan kisah mereka. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menghargai usaha kami dalam menghidupkan kembali sejarah ini. Share ke teman dan keluarga agar lebih banyak lagi yang teredukasi. Dan subscribe untuk terus mendukung channel ini dalam menyajikan konten-konten sejarah yang mendalam dan bermakna. Penjajahan Jepang di Indonesia, yang dimulai pada tahun 1942, merupakan titik balik penting dalam sejarah bangsa. Setelah penandatanganan Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Jepang secara resmi mengambil alih kendali Indonesia dari Belanda. Tujuan utama Jepang bukan hanya untuk memperluas wilayah kekuasaannya, tetapi juga untuk menguasai kekayaan alam Nusantara yang melimpah, yang sangat dibutuhkan untuk mendukung usaha perang dan industri mereka yang sedang berkembang pesat. Kedatangan Jepang di Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan Timur, pada tanggal 11 Januari tahun 1942, menandai awal dari serangkaian tindakan strategis yang dilakukan oleh Jepang untuk mengamankan sumber daya alam yang vital. Tarakan, kaya akan minyak bumi, menjadi target pertama karena pentingnya minyak untuk upaya perang Jepang. Penaklukan ini juga merupakan bagian dari strategi Jepang untuk mengamankan jalur pasokan dan memperkuat posisi mereka di kawasan Asia Tenggara. Selama periode pendudukan, Jepang menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia secara intensif. Ini termasuk penyitaan perkebunan, bank, dan perusahaan, serta pengerahan tenaga kerja Indonesia dalam jumlah besar untuk bekerja di berbagai proyek infrastruktur dan ekstraksi sumber daya tanpa kompensasi yang layak. Kebijakan ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan pengurasan sumber daya alam yang cepat, yang dampaknya dirasakan oleh penduduk lokal dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dampak dari penjajahan Jepang terhadap kekayaan alam Indonesia sangatlah besar. Sistem ekonomi yang diterapkan Jepang menyebabkan kelaparan, penurunan produksi pangan, dan kemiskinan yang meluas. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam yang besar-besaran untuk kebutuhan perang Jepang hampir tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi penduduk Indonesia. Sebaliknya, ini berdampak pada kerusakan lingkungan yang parah. Salah satu tragedi terburuk yang terjadi selama penjajahan Jepang di Indonesia adalah pembantaian massal yang dikenal sebagai peristiwa Mandor. Pada tanggal 28 Juni tahun 1944, di daerah Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, terjadi pembantaian yang menewaskan sekitar 21.037 orang, termasuk para ilmuwan, tokoh masyarakat, dan rakyat jelata. Peristiwa ini bermula dari kecurigaan Jepang terhadap adanya komplotan pemberontakan di Kalimantan Barat dan Selatan. Pihak Jepang, yang saat itu ingin menguasai sumber daya alam Kalimantan, menganggap bahwa para ilmuwan dan tokoh masyarakat merupakan ancaman terhadap kestabilan kekuasaan mereka. Sebagai respons, Jepang melancarkan aksi kekerasan yang brutal dan tidak memandang batas etnis atau ras. Polisi rahasia Kaigun atau Tokeitai, yang merupakan bagian dari Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, melakukan penangkapan massal dan pembantaian tanpa pandang bulu. Mereka menargetkan siapa saja yang dicurigai terlibat dalam gerakan perlawanan, termasuk kaum intelektual dan ilmuwan yang tidak terbukti melakukan pemberontakan. Tragedi ini tidak hanya mengakibatkan kehilangan nyawa yang besar, tetapi juga menghancurkan potensi intelektual bangsa. Pembantaian ilmuwan Indonesia oleh Jepang telah meninggalkan luka mendalam dalam sejarah bangsa, mengingatkan kita pada pentingnya menjaga kedaulatan dan menghormati para ilmuwan yang telah berkorban demi kemajuan bangsa. Dr. Ahmad Mohtar, seorang ilmuwan terkemuka di bidang kedokteran, adalah sosok yang sangat berjasa dalam mengembangkan penelitian di Indonesia. Lahir pada tanggal 10 November tahun 1890 di Bonjol, Sumatera Barat, Mohtar adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Lembaga Ekman, sebuah lembaga penelitian biologi di Jakarta yang didirikan pada masa pendudukan Belanda.
Selama pendudukan Jepang, para peneliti di lembaga Ekman, termasuk Mohtar, ditangkap oleh militer Jepang atas tuduhan pencemaran vaksin tetanus. Meski tuduhan tersebut tidak pernah terbukti, Mohtar menyerahkan diri pada tentara Jepang dan kemudian dieksekusi mati demi menyelamatkan hidup para peneliti di lembaga yang dipimpinnya. Keberadaan jasadnya yang dikuburkan massal bersama beberapa orang lainnya baru diketahui terletak di Erefet, Ancol pada tahun 2010, setelah berselang 65 tahun. Pengorbanan Mohtar merupakan simbol dari dedikasi dan keberanian yang luar biasa. Sebagai seorang ilmuwan, ia telah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang kedokteran dan penelitian biologi. Namun, pada Oktober tahun 1944, ia menjadi salah satu dari banyak ilmuwan yang ditangkap dan dibantai oleh Kempeitai, polisi militer Jepang, dalam sebuah tragedi yang mengguncang bangsa. Kehilangan Mohtar dan ilmuwan lainnya dalam pembantaian tersebut adalah kerugian besar bagi dunia ilmu pengetahuan Indonesia. Pembantaian ilmuwan Indonesia oleh Jepang tidak hanya merupakan tragedi kemanusiaan, tetapi juga sebuah pukulan telak bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Indonesia. Hilangnya para ilmuwan ini mengakibatkan kekosongan dalam pengetahuan dan keahlian yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi IPTEK di negara yang baru merdeka. Selama penjajahan, Jepang telah memberikan perhatian pada sistem pendidikan, namun dengan fokus yang sangat berbeda. Mereka memperkenalkan kurikulum baru yang menekankan pada matematika, ilmu pengetahuan alam, dan kemiliteran, sementara mata pelajaran seperti bahasa Belanda, sejarah, dan agama dihilangkan. Meskipun beberapa sekolah dan universitas didirikan, seperti Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung, tujuan utama pendidikan saat itu adalah untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang, bukan untuk pengembangan jangka panjang IPTEK di Indonesia. Setelah kemerdekaan, Indonesia berusaha keras untuk memulihkan dan membangun kembali sistem pendidikan dan IPTEK. Namun, kehilangan para ilmuwan selama penjajahan Jepang telah menyebabkan ketertinggalan yang signifikan. Terbatasnya jumlah orang Indonesia yang mendapat pendidikan tinggi, minimnya industrialisasi, dan kurangnya inovasi teknologi menjadi beberapa tantangan yang dihadapi. Kesenjangan digital juga menjadi masalah dengan adanya perbedaan akses dan penguasaan teknologi antara berbagai kelompok masyarakat. Pembantaian ilmuwan Indonesia oleh Jepang telah meninggalkan luka mendalam yang terasa hingga bertahun-tahun setelah kemerdekaan. Ini mengingatkan kita pada pentingnya menjaga kedaulatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghormati dan melindungi para ilmuwan yang berkontribusi pada kemajuan bangsa. Itulah, dalam pandangan yang lebih luas, tentang masa penjajahan Jepang dan dampak tragisnya terhadap para ilmuwan Indonesia. Kisah-kisah ini bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga kedaulatan negara dan menghargai pengorbanan para ilmuwan yang telah berjuang dengan gagah berani demi kemajuan bangsa kita. Mereka adalah pahlawan yang tak terlihat, yang karyanya sering terlupakan dalam narasi sejarah. Mari kita berjanji untuk tidak hanya mengenang mereka, tetapi juga untuk melanjutkan warisan mereka dalam mengejar pengetahuan dan inovasi. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus menggali kekayaan sejarah Indonesia yang tak ternilai.